Halo guys, nah gue udah cukup lama ya guys ya nggak bikin video iseng-iseng lagi nih karena memang lagi nggak sempet. Soalnya pas kemarin ya ada beberapa kesibukan dan juga ada kendala-kendala lah. Jadi baru sempet hari ini lagi nih bikin video-video iseng nih. Nah, pada kesempatan video kali ini gue ingin berbagi info tentang pengalaman gue mancing di Bung Samran, Thailand. Memang ini kejadian udah cukup lama, tapi ya nggak apa-apa, namanya bikin video dan sharing-sharing. Nah, sebelumnya gue juga ingin berbagi sedikit info tentang ya hobi gue yang ini juga yang sudah gue miliki dari kecil ya. Nah, sejak kecil memang hobi gue selain pelihara ikan, gue juga hobi mancing. Dan gue tahu hobi mancing ini dari bokap gue yang juga hobi mancing. Jadi setiap libur musim sekolah itu bokap gue suka ngajakin gue mancing di laut, baik pakai kapal maupun di baterai. Jadi ya sebutannya memang unik ya, baterai, tapi itu macam tanggul ya sebenarnya di laut ya. Jadi ya kadang naik kapal, kadang di baterai. Kalau di baterai biasanya di PLTU Muara. Nah, sejauh waktu setelah gue SMA, gue mulai berangkat mancing bersama teman-teman gue. Ya sama, ke baterai juga atau pakai kapal ke tengah laut. Atau kalau lagi nggak melaut, ya bisa juga mancing di kolam atau danau. Nah, sejalan dengan waktu juga, setelah gue berkeluarga dan makin bertambah umur, serta cuaca yang kita juga tahu semakin tidak bersahabat ya, jadi susah diprediksi. Jadi gue juga memutuskan untuk benar-benar mengurangi frekuensi gue mancing di laut dan lebih banyak beralih ke landed pond yang menarik lah ya. Dan pasti bukan semacam dalatama ataupun ikan kiloan, karena itu nggak menarik gitu. Jadi kalaupun gue mancing di laut, ya sekali gue masih mancing di laut kalau gue lagi benar-benar mau, dan kebetulan ada temen gue juga yang ngajakin gitu ya. Mancing gue lebih ke arah kumpul-kumpul ataupun ngobrol dengan teman-teman lama gue di kapal. Rasanya ya seneng aja bisa melampiaskan rasa melaut lagi gitu ya, yang setelah sekian lama nggak gue jalani, dan juga ngobrol dengan teman-teman. Jadi terkadang gue dapet ikan sedikit pun gue juga nggak terlalu pusing, karena target gue mancing udah bukan lagi harus dapet ikan sebanyak-banyaknya, tapi lebih pada kepuasan batin aja gitu. Karena ya kalau kita memang hobi ya, terkadang kita sudah melaut aja juga kayaknya udah terpuaskan gitu. Nah, jadi karena aktivitas mancing gua yang sudah berkurang jauh, makanya kalau ada kolam-kolam, terutama ya kolam-kolam landed pond itu yang asik ya untuk sekedar strike catch and release begitu, pasti gua umumnya sih tertarik untuk mencobanya, selama ya perjalanannya nggak jauh lah ya. Nah, perkenalan dengan Bung Samran ini terjadi sekitar tahun 2010. Saat itu gua kebetulan ada mau traveling ke Bangkok dengan teman-teman gua ya. Tapi tripnya ini sebenarnya trip jalan-jalan, bukan khusus untuk mancing. Jadi gua tahu kalau di Bangkok ini terkenal dengan berbagai spot mancing yang sangat populer di kalangan para angler. Bahkan ketenarannya itu udah sampai ke mancanegara ya. Hal ini gue ketahui dari forum-forum mancing. Waktu itu kan cukup ramai tuh forum-forum mancing. Yang gue ikut juga ada yang di forum yang di Indonesia ini. Kemudian gue sempat baca juga yang Malaysia punya. Jadi ya Thailand ini banyak kolam-kolam mancing lah yang legendaris gitu. Nah, kalau yang hobi nonton Nat Geo Monster Fish Edition yang hostnya Seth Rogen itu, atau Extreme Fishing-nya Robson Green, atau River Monster-nya Jeremy Wade ya. Jadi bagi yang memang suka nonton tuh, mereka ini semua sudah pernah mencoba kolam-kolam ikan monster yang ada di Thailand. Jadi memang ya Thailand pintar lah ya. Dia siapin kolam-kolam untuk strike catch and release. Ya itulah pintarannya si Thailand ini ya. Jadi bisa memanfaatkan lahan basah yang mereka miliki, dan juga kolam-kolam pancing yang dikelola dengan lebih profesional, sehingga ya bisa mendatangkan devisa negara ya. Kalian tahu ya, pemancing dari Indonesia ya banyak yang ke Thailand mancing. Kemudian ya
kayak tadi yang orang-orang bule juga ya. Nah, jadi berdasarkan sejarah, kalau gue lihat dari websitenya itu, Bung Samran lama atau Old Bung Samran itu dibuka tahun 1984 dan ditutup pada tahun 2017 ya, bulan Maret, yang kemudian dipindahkan ke New Bung Samran. Alasan pemindahannya, waktu gue tanya ke guide gue ya, jadi gue dulu kan pakai guide waktu di situ, karena yang paling utama Bung Samran Old Bung Samran ini sering terkena banjir, dan mungkin juga karena bungalow-nya sudah tua-tua ya, jadi ya mungkin mereka mau relokasi yang lebih baik lagi gitu. Sebenarnya secara lokasi Old Bung Samran ini lebih sip ya, karena berada di kota Bangkok, jadi perjalanan ke sana nggak terlalu jauh. Kalau Anda yang memang berniat mancing tuh waktu itu nginepnya di Bangkok ya. Waktu itu gue nginepnya di Bangkok gitu. Jadi perjalanan ke sana mungkin sekitar setengah jam sampai 40-an menit aja gitu. Nah, kebetulan yang New Bung Samran ini udah nggak di Bangkok lagi gitu. Jadi kalau Anda nginepnya di Bangkok, mungkin butuh perjalanan sekitar sejam setengah 2 jam ya untuk pergi ke sana dan pulang, ya waktunya sama lagi kita. Jadi PP-nya bisa 4 jam. Tapi ya menurut gua kalau memang kalian ingin mencoba, ya itu worth it ya, walaupun waktu tempuhnya cukup jauh, tapi terbayarkan dengan keasikan yang menarik ikan-ikan monster itu gitu. Nah, Old Bung Samran ini dulunya adalah tempat reservoir air atau semacam tempat penampungan air ya, kalau gua tanya tuh ke guide gua itu. Jadi semacam danau besar yang digunakan untuk menampung air agar area di sekitarnya nggak kebanjiran. Nah, ikan-ikan yang terdapat di Bung Samran ini terdiri dari berbagai jenis ya. Tapi yang terbanyak ini adalah Mekong giant catfish dan common catfish. Kalau kita sebutnya ikan patin. Tapi di sini patinnya bisa belasan kilo. Dulu kan sempat benar di sini kan ada tampok labu ya. Artinya tapi gua pernah coba sih susah juga ya dapat yang sampai benar-benar besar gitu. Mungkin 7 kilo, 8 kilo kayaknya rasanya ikan rame. Tapi kalau yang di sana ikan ramenya mungkin 10-an kilo gitu. Nah, yang lebih gedean lagi bisa, cuman susah juga sama dapatnya. Nah, ini adalah 2 jenis ikan yang paling banyak di Bung Samran. Ditambah sebagian kecil kalau dibandingkan persentase gitu ya, sebagian kecil jumlah ikan sejenis ikan lainnya lagi gitu. Seperti giant carp yang benar-benar susah ditangkap di sini karena kalah cepat makannya dibanding Mekong catfish. Jadi ikan giant carp ini kan makannya di bawah dan kalah cepat lah sama ikan catfish itu. Kemudian ada chow praya, ya tadi ya Siamese giant carp, ada juga arapaima, dan sepertinya kalau kita lihat foto kalau nggak salah pacu ya, atau di sini bilangnya bawal jumbo juga ada kalau nggak salah. Tapi ya emang yang terbanyak adalah Mekong giant catfish dan patin. Nah, ikan-ikan yang termasuk jumbo ini atau size raksasanya ini susah sekali ditangkap karena ikan makin besar kan memang makin hati-hati dan makin aware gitu ya dalam menyambar umpan. Sehingga ikan-ikan yang besar ya pasti kalah cepat nyambar umpan kita dibandingkan ikan-ikan yang masih ukuran tanggung atau ikan kecil gitu. Jadi kalau bisa dapat yang jumbo size ya berarti Anda benar-benar lagi beruntung. Karena sejujurnya mancing di Bung Samran ini Anda nggak perlu skill tingkat dewa untuk dapat ikan jumbonya itu. Anda benar-benar butuh luck gitu ya. Karena secara umpan semua yang dipakai bahannya sama. Dan di sini ikannya jumlahnya ribuan. Jadi yang Anda butuhkan adalah keberuntungan untuk dapat ikan yang jumbo size-nya. Kalau ikan ramenya, ikan-ikan tanggungnya itu nggak usah ngomong lah ya, itu pasti strike terus. Nah, di sini juga ada arapaima yang terbesar di antara semua kolam pancing yang ada di Bangkok menurut info yang gue dapat dari guide gue itu. Nah, kalau kalian ingin mancing arapaima di Old Bung Samran yang dulu itu, Anda harus bayar tambahan lagi kos biaya itu kalau nggak salah 25.000 baht kalau gue nggak salah ingat. Dan kalau nggak landed, Anda tetap juga harus bayar, tapi kecil kayaknya, karena nggak itu
nggak garansi ada pasti dapat gitu. Tapi kalau Anda bayar yang tiket masuk untuk Mekong, itu Anda pasti dapat ikan gitu ya. Nah, pada saat Old Bung Samran ini pindah ke New Bung Samran, kan ikan-ikannya kan pada dipindahin. Jadi gue juga dapat info bahwa arapaima besar ini yang mereka coba pindahkan itu katanya pada mati gitu. Sehingga di websitenya yang New Bung Samran, kalau kalian perhatikan, memang mereka udah nggak expose lagi ada ikan arapaima. Yang mereka expose itu Mekong ya, Mekong giant catfish itu sama Siamese giant catfish. Jadi waktu dulu gue mancing di Old Bung Samran masih ada, tapi gue nggak khusus mancing lagi karena biayanya bisa double gitu. Jadi waktu itu gue pergi mancing, gue udah siapin paket, gue beli dari Jakarta. Kan kita banyak yang situ udah disediain paket, jadi kita cukup booking tanpa perlu membayar apapun. Nanti di Bangkok mereka akan make sure lagi bahwa kita benar-benar mancing gitu. Jadi kita bayar nanti di on the spot. Itu hebatnya begitu. Jadi kita nggak perlu bayar down payment dulu. Nah, kenapa gue beli paket guide? Karena gue nggak mau pusing gitu. Tujuan gue mancing kan untuk rekreasi, untuk have fun. Gue nggak mau mesti direpotkan dengan cari tiket, bukan cari tiket, tapi pesen taksi, nanti ke sana, nanti di sana nungguin taksi lagi untuk pulang. Kemudian di sana itu mancing lu mesti sewa joran, mesti juga punya SIM mancing, istilahnya izin. Kemudian mungkin ada mau pakai guide, tetek bengek lainnya lah ya. Jadi gue pikir kalau udah musim begitu kan kayaknya kita juga nggak enjoy lagi musim mikirin begitu. Makanya gue beli paketnya aja, karena hitung-hitung juga biayanya murahnya ya, nggak murah terlalu banyak lah ya. Jadi gue nggak pusing lah, pokoknya urusin dari guide aja. Nah, waktu itu biaya kalau nggak salah ingat sekitar 3 jutaan. Itu semua udah diaturin seperti taksi, pulang pergi, dan jemput jam 8 pagi dan diantar pulang sekitar jam 5 atau sore. Kemudian dapat paket 2 joran plus 2 reel Shimano jenisnya Bait Runner. Kalau buat pemancing yang di pemancing di negara kita Indo gitu, itu jenisnya itu nggak umum gitu. Kita kebanyakan kan pakai spinning reel atau bait casting atau trollingan punya jenisnya, tapi di sana Bait Runner ya. Dan kalau rusak sudah ada insurance, jadi nggak perlu ganti. Nah, kalau kalian mancing sendiri, kalau misalkan kalian strike, jorannya patah atau jorannya kecebur, ataupun reelnya rusak. Nah, itu kalau nggak salah, kalau kalian nggak pakai guide, nggak ada insurance-nya, itu kalian mesti ganti itu. Ya, kemudian dari paket tadi, seperti yang gue bilang, ada teddy-nya, kemudian ada dapat 1 kali makan siang. Tapi kalau minum free flow ya, air dingin, dan dapat beberapa botol minuman-minuman seperti Fanta gitu-gitu. Tapi itu nggak keluar terus, itu yang udah dapat kalian habisin ya silakan aja gitu. Kemudian umpan itu unlimited ya. Dan bungalow, jadi bungalownya itu nanti dipilihin sama guide kalian yang menurut dia posisi favorit dia lah ya, karena di sana itu dasar kolamnya lebih dalam, jadi ikan-ikan lebih banyak di sana. Sebenarnya kalau kita nggak mau ambil paket guide sih juga nggak masalah, jadi langsung pergi aja ke Bung Samran gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa pilih-pilih mau pakai joran sendiri kalau kebetulan kalian bawa, atau kalian mau sewa. Nah, kalau sewa, ya itu tadi, kalau masalah kalian mesti isi surat jaminan yang isinya kalau rusak, Anda harus mengganti perusahaan, atau nyemplung, hilang, ya sebagainya, begitu kalian harus ganti gitu ya. Kemudian Anda mesti ngisi surat izin mancingnya, tanpa itu Anda pasti nggak dikasih izin mancing di Bung Samran. Nah, kalau kalian mau mancing lebih hemat lagi, kalian bisa mancing rekod sendiri lah gitu, nggak usah nyewa caddy. Kemudian mancingnya bisa dari jetty atau dermaga yang rame-rame dipakai bareng sama orang lain, sama angler lain gitu. Jadi berhubung nggak ada caddy, segalanya harus Anda urus sendiri, mulai dari pasang umpan, kemudian ada lempar umpan, angkat ikan, semua kalian lakukan sendiri. Jadi ya ada berapa paket lah yang bisa kalian pilih, sesuaikan dengan kocek kalian.
Nah, umpan ikan mekong ataupun ikan giant carp ini mirip seperti kur atau pelet pada umumnya ya. Dan yang paling penting yang menurut gua cukup bagus adalah di sana tanpa SM-SM yang gua alamin gitu ya. Jadi menurut gua ini sangat bagus karena juga nggak merusak kualitas kain. Kalau di Galatama bayangin aja itu ikan emas dibombardir dengan berbagai macam rasa SM. Jadi kalau itu ikan emas dimasak, mungkin rasanya udah bukan daging ikan emas lagi, tapi bisa macam-macam rasa esen mungkin itu. Nah, umpan ini dibuat menggumpal bulat, jadi sekitar sebesar bola tenis, dan sistem mancingnya itu pakai pelampung. Karena ikan mekong ini bermain di sekitar atas ataupun di tengah air. Kalau setting untuk giant carp ini tanpa pelampung, karena ikannya umumnya mainnya di dasar. Nah, jika kalian ambil paket, umumnya kalian akan dapat 2 joran. Jadi sama Kedi nanti di set satu untuk mekong catfish dan satu lagi untuk settingan giant carp atau mancing dasar. Nah, tapi saat itu gue nggak bisa landed satu ekor pun ikan giant carp ya, karena saking banyaknya mekong giant sehingga mancing giant target giant carp itu 0 besar, nggak dapat sama sekali. Karena ya tadi ikan giant carp ini lebih slow respon ke umpan ya, sehingga kalah cepat yang disambar umpan kita ketimbang jenis-jenis catfish. Nah, waktu itu kan di samping-samping gue juga ada pemancing-pemancing lain. Nah, gue lihat juga sama, nggak ada yang landed giant carp ya. Jadi karena banyaknya tuh ikan, jadi gue membayangkan tuh kalau misalkan itu kolam airnya jernih atau bening gitu ya, dan kalian lihat dari atas, mungkin ikan-ikan mekong itu seperti kayak kumpulan ikan mujair atau nila itu yang ada di Karamba, karena saking banyaknya tuh ikan. Nah, gue jamin sebagian besar pemancing kalau mancing di sini besok pagi bakal encok pinggang dan tangan, karena Anda pasti nggak bakal sanggup untuk tarikin terus-menerus ikan mekong yang nggak habis-habisnya ya strike mulu ke joran Anda. Jadi waktu itu gue sempat tanya, kalau kita bandingin pound to pound antara mekong catfish dengan ikan, misalkan dengan ikan arapaima ataupun mungkin ikan GP di laut, menurut dia kalau Anda bandingannya pound to pound itu paling berat narikin mekong catfish, karena narikin karung beras. Nah, jadi buat para pendekar mancing yang sudah bisa mancing dengan enjoy dan sudah nggak berhitungan lagi, karena biasanya kan pemancing ya tahu sendiri masih memikirkan itu keluar duit sekian harus dapat ikan sekian gitu. Ya kalau begitu hitungannya berarti nggak cocok ya kita mancing catch and release gitu. Tapi kalau yang sudah bisa mancing enjoy sih, dan kalian kebetulan ada waktu atau trip pergi ke Bangkok, kalian boleh coba ke Nimbung Samran jika ada kesempatan. Karena ini adalah tempat yang benar-benar sangat fun dan menantang untuk menguji fisik Anda. Nah, di sini seharian pasti kalian akan mengajarkan ikan besar tersebut. Gue sendiri kalau kebetulan ada pergi trip ke Bangkok lagi, gue akan mencoba Nimbung Samran ini. Gue sebenarnya 2 tahun yang lalu gue sempat pergi lagi, tapi gue pergi ke kolam yang lain. Jadi ya jika kalian emang tertarik pengen mencoba dan pengen pakai guide, di sana cukup banyak guide yang bisa memberikan paket kepada kalian untuk hobi mancing ini ya. Jadi pilihannya kan banyak, nggak di Nimbung Samran aja. Ada Pilot 111, ada juga Jurassic Mountain Resort ya. Banyaklah, kalian tinggal pilih yang mana kalian mau pergi. Tinggal search keyword fishing in Thailand aja gitu. Nanti keluar pilihan-pilihan ataupun guide-guide yang bisa kalian pilih serta tempat-tempat yang ingin kalian tuju. Sayang aja ya di negara kita nggak ada yang berpikirkan untuk membuat kolam-kolam pancing seperti di Thailand. Padahal kita juga banyak lahan-lahan basah gitu ya. Jadi kalau bisa dimanfaatkan sebenarnya bagus juga buat mendatangkan devisa juga gitu. Jadi kan pemancing-pemancing luar negeri juga bisa mencoba kolam-kolam pancing di kita gitu.
Dan kita pun tentu yang memang hobi mancing-mancing kolam catch and release juga pasti kan mungkin nggak perlu pergi ke negara lain ya, kalau memang di sini juga ada. Sekian video iseng gua tentang mancing di Bumi Samrah yang gua sharing kepada kalian semua, yang gua harapkan mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat kalian yang ingin mencoba mancing di Thailand sana. Jadi gua ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video mancing gua berikutnya. Bye.